Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf Junaidi dan salam jitu. Guys, kita akan bahas soal yang ditanyakan di email ya. Jadi kita akan buka email. Coba kita lihat email dari Sandrina Rahela S. Judulnya sifat koligatif larutan, kita buka ya guys. Halo kak, selamat sore kak. Saya ada soal. Saya mau bertanya kepada kakak. Soalnya saya tidak tahu materi kemolalan. Terima kasih. Mohon bantuannya kak. Coba soalnya, harus download ini. Sepertinya banyak soalnya nih dari Sandrina ini ya. Mari kita lihat. Oh, cuma 3 ternyata guys. Atau harus di download ya? Coba kita download dulu. Ya betul, cuma 3 soalnya ya. Jadi kita ambil aja soal ini. Kita ambil, kita crop bentar. Latihannya cuma 3. Kita masukin ke sini biar gampang. Ya langsung kita bahas ya guys. 1. Tentukan massa molekul atau MR zat X jika 30 gram, ini gramnya. Zat X tersebut dilarutkan dalam 500 ml air. Ini volume larutan berarti ya, sehingga membentuk larutan X dengan konsentrasi sekian molar. Oh, ini molaritas bukan molalitas ya. Jadi kalau M-nya besar maka ini kita bilang molar, tapi kalau M-nya kecil maka molal. Makanya di sini gram itu kalau saya simbolkan biasanya bukan M, bukan massa, tapi udah GR aja gitu ya. Nah, kita tahu rumus molaritas. Saya tulis di sini aja ya. Molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 dibagi mililiter pelarut. Nah, di sini udah ada semua. Tinggal kita masukin ya. Molaritasnya ada nih, 0,15, 0,15. Sama dengan gramnya ada 30. Per mr yang ditanyakan, tuh, tanyakan mr kan tuh ya. Dikali 1000 dibagi mililiternya juga udah ada di sini, 500 tuh, 500. 500 itu gope ya bahasa Indonesianya. Ini 1000 dibagi 500 dapat 2. Oke. 2 dikali, nah ini nanti belakangan aja. Berarti kita tuker nih, MR-nya pindah ke kiri, kemudian berarti ke atas kan. Kalau di pembagi jadi di atas ya. Maka MR sama dengan ini 0,15-nya karena pindah ke kanan jadi di bawah ya. Berarti 30 dikali 2 dibagi 0,15. Kalau 15 di 30 bagi 15 kan dapat 2 ya. 30 bagi 15 dapat 2. Nah, tapi karena di sini 0,15 maka dapatnya 200. Ya 200 dikali 2 400. Maka MR-nya dapat 400. Selesai ya. Jadi nomor 1 kita anggap selesai checklist. Nanti diperiksa lagi. Kalian yang periksa sendiri ya. Oke, nomor 2. Sebanyak 250 ml alkohol. Alkohol RO-nya ada 0,18 gram per mililiter. Ke dalamnya dilarutkan 25 gram zat X. MR-nya 104. Tentukan kemolalan. Nah, kalau tadi molaritas, ini molalitas. Jadi yang ini M kecil nih. Larutan zat X dalam larutan alkohol tersebut. Nah, alkoholnya 250 ml. Ini pelarut berarti ya. Oke, kalau pelarut berarti kita cari gram pelarutnya. Kalau molalitas nanti rumusnya bedanya dikit. Nah, kita nomor 2 kita taruh di sini ya. Molalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per, kalau tadi kan mililiter ya, kalau ini gram pelarut. Gram pelarut. Nah, pelarutnya alkohol di sini. Berapa gram? Karena ada mililiter, kita cari gramnya, maka gram pelarut sama dengan volumenya dikali RO-nya. Ya udah tinggal dikali aja. 250 dikali 0,8 sama aja sama 25 kali 8. 200 berarti 200 gram. Itu ya. Berarti kita masukin tinggal. Gramnya kan ada. Gram terlarutnya jigoh ya. Jigoh itu 25 ya. Jadi di pelajaran saya ini trilingual. Kadang-kadang bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Cina gitu. Kadang bahasa Indonesia ya. MR-nya 104 dikali 1000 per
gram pelarutnya tadi udah kita hitung-hitung kan, 200 ya. 1000 dibagi 200 dapat 5 gitu. Bisa ya, 25 dikali 5 dapat 125. Jadi 125 dibagi 104. Ya karena angkanya aneh, jadi kalian hitung sendiri aja ya. Dapat ini berarti ntar dulu. Iya, molalitasnya. Ya, berarti molal gitu, M kecil. Jadi 125 dibagi 104. Kalau dibagi 100 sih gampang ya, dapat 1,25 molal. Tapi kan ada 104 ya, hitung sendiri lah ya. Dapat, berarti nomor 2 sudah selesai. Saya anggap nomor 3 kita ganti warna merah ya, biar nggak saru sama nomor 1 dan nomor 3. Nah, nomor 2 maksudnya. Hitung fraksi mol masing-masing. Fraksi mol itu simbolnya X. Zat, masing-masing zat. Jika 90 gram urea dilarutkan dalam 108 gram air, MR 18, urea MR 60. Jadi di sini ada yang terlarut itu urea, yang pelarutnya air. Jadi kalau misalkan ada zat dicampur dengan air, maka air pelarutnya gitu. Aturan umumnya gitu ya. 90 gram ureanya. Kita untuk mencari X, berarti X itu ada dua, ada X terlarut, ada X pelarut. Kalau X terlarut berarti mol terlarut dibagi mol total, mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, kita hitung dulu masing-masing. Mol terlarutnya kan urea, berarti mol kan gram per mr rumusnya ya. Gram dibagi mr, gramnya 90, mr-nya 60. 90 bagi 60 itu 1,5 mol. Nggak usah tulis molnya ya. Mol pelarutnya berarti air. Airnya sama, rumusnya gram per mr. Gramnya 108 dibagi berapa tuh? 18. Berapa 108 bagi 18? Kayaknya pernah ngerjain ya. Hitung pakai kalkulator aja lah biar cepet ya. Kita dulu Excel keluar. Sama dengan 108 dibagi 18. 6 ya. Balik. Nah, ini sama dengan 6 mol. Udah, tinggal kita hitung. Sama dengan mol terlarutnya 1,5 dibagi 1,5 ditambah 6 sama dengan 1,5 dibagi 7,5 sama dengan, kita panggil lagi kalkulator ya biar cepet lah, kan ada bantuan kalkulator. Sama dengan 1,5 dibagi 1,5 dibagi 7,5, 0,2 ya, dapat berarti sama dengan 0,2. 0,2 ini fraksi mol nggak ada satuannya ya. Nah kalau satu lagi berarti fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut ini bisa pakai rumus ini, berarti NT-nya diganti sama NP pelarut. Tapi juga ada juga gini, bisa kita, karena jumlahnya mol terlarut sama pelarut itu harus 1, maka mol pelarut sama dengan 1 dikurang fraksi mol terlarut gitu ya. Jadi fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut harus 1 jumlahnya, karena bagian kan. Ini 1 dikurang fraksi mol terlarutnya 0,2, maka dapatnya sama dengan 0,8 itu dapat ya. Jadi ini fraksi mol terlarut dan pelarutnya kita udah dapat. Berarti nomor 3 kita sudah selesai. Ini saya checklist, berarti sudah selesai. Tapi kalian bisa hitung lagi nanti ya, takutnya ada perhitungan saya yang salah. Nah, semoga ini bermanfaat. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan, silahkan kalian kirim email ke jundasyat@gmail.com. Sampai di sini dulu video kita, dan jangan lupa di like, di subscribe, atau di komen. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jitu.